Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam pembelajaran SKI. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat di Madinah dalam misinya mengembangkan ajaran Islam. Salah satu dari strategi yang dilakukan adalah pertama membangun masjid. Masjid merupakan tempat yang digunakan dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah, mulai dari yang bersifat keagamaan. Masjid juga bisa digunakan dalam pendidikan, musyawarah dan pengadilan dan lainnya yang berhubungan dengan keagamaan. Di mana masjid yang pertama kali dibangun saat Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah Masjid Kuba. Untuk strategi yang kedua, selain membangun masjid, Rasulullah SAW juga melakukan mempersaudarakan kaum muslim antara Ansor yang merupakan produk asli dari kota Madinah tersebut dengan kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mempersaudarakan kaum muslimin Ansor yang berasal dari Madinah atau penduduk asli dengan kaum muhajirin yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Meskipun berbeda suku, tetapi tetap harus menjalin hubungan persaudaraan yang kuat, di mana tujuan Rasulullah SAW mengambil langkah ini, yakni mempersaudarakan kaum muslimin antara Ansor dan Madinah, itu untuk menghilangkan konsep persaudaraan yang awalnya hanya bersifat berdasarkan keturunan ataupun nasab yang menjadi persaudaraan. Sekarang setelah adanya itu menjadi persaudaraan yang berdasarkan atas nama agama. Yang ketiga, selain membangun masjid dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membuat kesepakatan antara kaum Muslim dan kaum non-Muslim, di mana pada saat itu memang penduduk kota Madinah tidak seluruhnya beragama Islam, namun ada berbagai macam agama yang ada dalam kehidupan di kota Madinah. Kesepakatan yang dilakukan, yang dibuat oleh Nabi dengan kaum non-Muslim di masyarakat Madinah, yang mana kota Madinah tidak semuanya beragama Islam, menghasilkan sebuah kesempatan yang dinamakan Mitsaq Madinah atau Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah, di mana mulai dari piagam ini semua unsur kehidupan di kota Madinah itu mengacu dalam perjanjian tersebut dalam melaksanakan kehidupan antar golongan ataupun agama. Adapun isi piagam Madinah sangat banyak, namun secara umum disampaikan di sini bahwa isi dari piagam Madinah tersebut yakni bahwa setiap golongan bebas memiliki kebebasan beragama dan berpolitik. Yang kedua, setiap golongan bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa melakukan penghinaan ataupun lain terhadap agama yang diyakini atau dijalani oleh golongan lain di kota Madinah. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin ataupun Yahudi ataupun yang lainnya harus saling membantu dalam bidang moral dan material. Mereka harus menangkis semua serangan terhadap kota Madinah secara bersama-sama.
Jadi ketika ada sebuah serangan dari kota luar Madinah, penduduk Madinah, baik yang muslim ataupun non-muslim, itu memiliki kewajiban untuk mempertahankan tanah airnya atas nama eh, tempat kelahiran mereka. Yang selanjutnya adalah dalam segala hal, sini Rasulullah SAW adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk di Madinah. Kepada Rasulullah lah dibawa segala perkara dan perselisihan untuk bisa diselesaikan, baik dari kaum Muslim ataupun kaum Yahudi dan kaum yang lain yang ada di kota Madinah tersebut. Strategi yang keempat, yakni membuat aturan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Karena di sini Rasul akan membangun sebuah tatanan masyarakat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang saling menghargai satu sama lain. Melalui berbagai macam strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membangun kota Madinah, sampai dengan melakukan tatanan di bidang politik, ekonomi, dan sosial, dengan masuknya Islam di Madinah, pemerintahan berlandaskan Al-Quran dan hadis yang mengedepankan prinsip demokrasi serta musyawarah bersama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tugas lokakarya PPKUIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2003 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan semua yang melihat ataupun mendengarkan media belajar ini, khususnya di pelajaran RKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.